kesombongan membawa kepada kejatuhan. Kalau jatuh tuh enak nggak, saudara? Siapa bilang jatuh itu tidak enak? Ada loh jatuh yang enak. Pintar, dapat kopi nanti ya. Oke. Kesombongan membawa kepada kejatuhan. Ada 2 kisah dari Alkitab yang akan kita ambil tentang kesombongan, dan itu menjadi awal kejatuhan mereka. Jadi lewat 2 kisah yang akan kita pelajari dari Alkitab, implikasi untuk kehidupan kita orang percaya saat ini. Karena semua orang tuh nggak mau jatuh tuh nggak enak ya. Mau jatuh gedebok, jatuh apapun, jatuh tuh tidak nyaman. Nah, kita mau belajar karena kejatuhan itu dampaknya sampai di kekekalan. Nah, kita mau belajar ada 2 yang dicatat Alkitab, 2 kisah tentang kejatuhan. Yang pertama tentang Lucifer. Saudara mungkin ada yang belum pernah membaca, makanya kita mau buka ya. Lucifer tercatat dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Saya mau baca Yesaya 14 ayat 12 mulai sampai ayat yang ke-15. Sudah dapat semua? Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Amin. Kita pindah ke Yeskiel, kita baca dulu supaya saudara tahu. Ini menceritakan tentang Lucifer. Ya, Yeskiel pasalnya yang ke-28 ayat 11 sampai 19. Sudah dapat? Saya harus baca karena ada beberapa saudara yang belum paham ini ya. Yeskiel 28 ayat 11 mulai. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasuris, batu dara, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang terjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercacat di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dan dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu.
Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Amin. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 19 ini menceritakan tentang Lucifer. Tahu Lucifer itu siapa? Nah, ayat-ayat ini yang kita baca, di situ diceritakan Lucifer itu diciptakan dalam kesempurnaan. Jadi dia waktu diciptakan tuh sudah sempurna. Kesombongannya dia di mana? Alkitab berkata, kita baca tadi Yesaya, dia ingin menyamai Allah. Aku hendak, aku ingin. Masih ingat ayat tadi yang kita baca ya? Ada keinginan untuk menyamai. Padahal ayat-ayat yang kita baca dia adalah ciptaan. Tetapi dia ingin memiliki tahta penciptanya. Nah, karena kesombongan inilah dia dicampakkan dan namanya yang tadinya Lucifer, bintang timur, itu berubah menjadi iblis atau setan. Jadi iblis atau setan itu sama. Itu bicara satu pribadi, yaitu Lucifer yang dicampakkan. Jadi tidak ada banyak setan-setan, enggak. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kan setan-setan tuh banyak. Wah, ada setan-setan. Setan itu hanya menunjuk satu pribadi. Sama dengan iblis. Iblis itu menunjuk satu pribadi. Iblis dan setan itu menunjuk satu pribadi namanya Lucifer yang dicampakkan. Setan itu apa? Setan itu artinya lawannya Allah. Mengerti ya? Jadi dia diciptakan di dalam kesempurnaan. Kalau saudara baca tadi Yehezkiel, ada tempat yang khusus buat dia. Dengan segala permata-permatanya. Bahkan dia dijaga dengan kerup yang khusus. Jadi Lucifer ini punya satu tempat yang istimewa. Tetapi satu waktu muncul keinginan untuk menyamai yang Maha Kudus. Dan akhirnya dia dicampakkan, namanya Lucifer bintang timur berubah menjadi iblis atau setan. Artinya lawannya Allah. Tidak ada kesempatan untuk Lucifer dipulihkan. Jadi ketika Lucifer dengan segala kesombongannya ingin menyamai Allah, aku hendak, aku ingin, dia tidak diberi kesempatan kalau pakai bahasa manusia untuk bertobat, untuk dipulihkan. Alasannya kenapa? Karena ketika diciptakan, Lucifer diciptakan dalam kesempurnaan. Dia mengenal dengan sempurna siapa penciptanya itu. Mengerti sampai sini? Jadi itu alasan kenapa ketika Lucifer berbuat dosa, dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Karena ketika dia diciptakan, dia sudah diciptakan di dalam kesempurnaan. Dan ketika Lucifer dicampakkan ke bumi ini dia dibuang, barulah Allah menciptakan manusia. Paham, mengerti? Jadi sudah ada pemberontakan di sorga, iblis dicampakkan, baru manusia diciptakan. Artinya dari sejarah latar belakang ini, manusia diciptakan bukan tanpa tujuan, tetapi ada maksudnya Allah. Oke, contoh yang kedua saya ambil dari kisah Adam dan Hawa. Mari kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat 24. Kejadian pasal yang pertama dulu, saya mau ingatkan lagi supaya saudara paham. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pasal yang ketiga ini bicara tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4 saudara perhatikan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pengertian apa? Yang baik dan yang jahat. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Kisah yang kedua tentang kesombongan dan kejatuhan bicara tentang Adam dan Hawa. Yang saudara harus perhatikan, Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Amin. Ketika Allah mau menjadikan manusia, rancangan Allah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ayat 27, ketika Allah menjadikan manusia, manusia hanya diciptakan menurut gambar. Rupa tidak diciptakan. Kita sudah belajar, manusia diciptakan menurut gambar Allah artinya apa? Manusia punya pikiran seperti Allah punya pikiran. Manusia punya perasaan seperti Allah punya perasaan. Manusia punya kehendak seperti Allah punya kehendak. Manusia punya hakikat kerja. Makanya manusia itu gak boleh malas. Dan yang kelima, manusia punya kekekalan. Manusia gak bisa mati seperti Allah yang gak bisa mati. 5 komponen ini ketika Allah menjadikan manusia, semua ada di dalam diri yang namanya manusia. Itu artinya manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi menurut rupa artinya kelima komponen ini harusnya memiliki rupa Allah, artinya memiliki kualitas seperti yang Allah kehendaki. Dan ternyata ketika Allah menjadikan manusia, kualitas itu yang Allah inginkan tidak ada di dalam diri manusia. Itu bagian manusia yang harus berprogres, yang harus menggapai kualitas seperti yang Allah inginkan. Makanya manusia adalah ciptaan yang progresivitas. Artinya manusia ketika diciptakan tidak langsung jadi 17 tahun. Manusia ketika lahir tidak langsung 30 tahun. Manusia lahir tuh bayi dulu. Secara fisik manusia itu harus bertumbuh, dan kalau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan punya anak, dibawa ke dokter anak atau ke posyandu itu akan mendapat satu kartu namanya KMS, kartu menuju sehat. Itu ada indikator anak itu bertumbuh, dan dalam setiap pertumbuhan itu ada sesuatu yang harus dicapai oleh anak. Misalnya anak 8 bulan sudah tumbuh gigi, anak 9 bulan sudah bisa merangkak. Itu ada. Dan ketika seorang anak tidak mencapai indikator, anak itu disebut bermasalah. Anak yang tidak sehat. Paham maksudnya? Nah, ternyata manusia itu bukan hanya secara fisik harus mengalami pertumbuhan. Secara roh kita diciptakan oleh Allah. Ketika manusia lahir, dia sudah punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Anak-anak bisa nangis, anak-anak bisa senyum. Betul nggak?
Anak-anak nangis kenapa? Oh pengen makan. Kenapa dia nangis? Oh habis kencing basah. Anak-anak tahu, oh ini mamanya, dia ketawa. Oh ini orang asing, dia nangis. Kenapa? Karena dia punya pikiran. Jadi ketika manusia dilahirkan, gambar Allah itu sudah ada. Tetapi bagaimana manusia dengan gambar Allah itu bisa mencapai rupa kualitas seperti yang Allah inginkan? Ya manusia harus bertumbuh. Progresivitas. Beda dengan Lucifer ya, diciptakan dalam kesempurnaan. Manusia diciptakan progresivitas, harus bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Itu namanya progres. Kalau kita kan ditanya, sudah berubah, bertumbuh belum? Proses. Nah kan berubah sekarang Karmel nggak boleh proses, harus progres. Artinya ada perubahan yang lebih baik. Amin. Yang kedua, kesombongan apa yang muncul di dalam hati Adam dan Hawa? Ayat-ayat yang kita baca Kejadian 3, mereka ingin menjadi seperti Allah. Kalau Lucifer tadi, aku hendak menggapai tahta Allah. Tetapi Adam dan Hawa, mereka dalam kesombongannya, apa yang dia inginkan dalam hal ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin punya pengertian, mengerti tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Menurut saudara manusia tahu yang baik dan yang jahat itu boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa Adam dan Hawa tahu tentang yang baik dan yang jahat itu disebut dosa di hadapan Allah? Karena keinginannya untuk memiliki pengertian, tahu yang baik dan jahat, mereka jatuh di dalam dosa. Manusia dikutuk. Laki-laki harus berjeri lelah, usahakan tanah ini. Perempuan kalau melahirkan babak belur, tanah dikutuk, ular dikutuk. Semua menerima hukuman. Amin. Ada yang berbeda dengan Lucifer. Manusia yang berdosa karena kesombongannya dia jatuh dalam dosa. Manusia diberi kesempatan untuk dipulihkan. Makanya ketika Kejadian pasal yang ketiga, Allah memberikan hukuman. Bumi dikutuk, ular dikutuk, manusia dikutuk, perempuan dikutuk, ada janji. Dari benih perempuan akan lahir juru selamat. Itu Injil yang pertama. Kejadian pasal yang ketiga. Kelahiran juru selamat dinubuatkan. Artinya apa? Dengan datangnya juru selamat, kondisi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kejatuhan karena kesombongan, manusia bisa dipulihkan kembali, memiliki gambar dan bisa mencapai rupa Allah di dalam atau melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Paham sampai sini? Jadi sudah tahu kenapa ketika Lucifer memberontak tidak ada kesempatan? Karena dia diciptakan dalam kesempurnaan. Kenapa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah memberi kesempatan kepada manusia? Karena manusia diciptakan belum sempurna. Manusia diciptakan progresif. Dia harus bertumbuh menjadi lebih baik. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka belum sampai kesempurnaan itu. Mereka belum menggapai rupa Allah itu. Mereka belum punya kualitas gambar seperti yang Allah harapkan. Amin. Paham sampai sini? Yesus satu-satunya manusia yang pertama kali mencapai gambar dan rupa Allah. Amin. Makanya ketika Yesus mencapai rupa Allah itu, kualitas seperti yang Allah inginkan, Yesus menjadi contoh, menjadi teladan. Dan Yesus membuka pintu untuk manusia bisa mencapai rupa Allah. Sesuai dengan rancangan awal Allah, kenapa dia menjadikan manusia. Amin. Satu waktu ada murid-murid bicara kepada Yesus. Ketika ada orang muda yang kaya dengan segala kerinduannya. Aku mau mendapatkan sorga.
Yesus bilang, lakukan hukum Taurat. Sudah guru, dari masih kecil aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berzina. Sempurna aku melakukan hukum Taurat. Yesus bilang satu lagi, kalau kamu mau dapat hidup kekal, mau sempurna, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Artinya apa? Lepaskan semua yang kamu miliki, baru kamu bisa meniru cara hidupku. Kalau kamu masih menggenggam sesuatu, kamu gak bisa menjadi muridku, gak bisa meniru aku. Dan orang muda yang kaya pergi dengan hati yang sedih. Murid-murid bertanya, guru kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Yesus bilang, bagi manusia itu mustahil. Mustahil kita bisa memiliki rupa Allah. Kenapa? Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Gak bisa sampai kesempurnaan itu. Apalagi kita yang sudah terlahir dengan dosa. Makanya Yesus bilang, mustahil. Amin. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, hidupnya menjadi teladan. Dan untuk mengikuti cara hidup, meneladani hidup Yesus, kita diberikan Alkitab. Amin. Kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara tidak akan mencapai kesempurnaan rupa Allah. Dan yang kedua ada Roh Kudus di dalam kita. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa, supaya Roh Kudus itu dicurahkan tinggal atas hidup orang percaya. Roh Kudus itu yang akan menyempurnakan hidup kita. Roma katakan siapa yang mau dipimpin oleh Roh Allah, dia disebut anak-anak Allah. Nah, bagaimana cara kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Cuman satu, selalu punya persekutuan. Kalau saudara tidak mau berdoa, tidak punya waktu berdoa, saudara tidak akan pernah mencapai kesempurnaan rupa, kualitas seperti yang Allah harapkan. Makanya Injil Yohanes pertama, Yesus Allah memberikan fasilitas itu. Dia mati di salib, ada Injil, ada Alkitab buat saya dan saudara, ada Roh Kudus yang diberikan. Dan ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang Allah bekerja melaluinya untuk menyempurnakan hidup kita. Nah, sekarang tinggal kita. Jadi ketika saudara jadi orang Kristen duduk di gereja mengerti kebenaran ini, tetapi tidak mencapai rupa kualitas seperti yang Allah harapkan, tidak menjadi manusia sempurna, itu bukan salahnya Allah. Itu bukan Allah yang tidak mampu membawa saudara ke sorga menjadi ahli waris, tetapi saudara yang memilih untuk tidak sampai di titik itu. Amin. Lihat sebelah kanan, bertobat. Kesombongan membawa kepada kejatuhan. Dari kisah Lucifer dan dari kisah Adam dan Hawa kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, mereka menginginkan tahta Allah. Bukan mereka, Lucifer menginginkan tahta Allah. Yang kedua, dari kisah Adam dan Hawa, mereka mengabaikan yang namanya proses. Lucifer menginginkan tahta Allah, artinya apa? Dia tidak mau diatur. Dia maunya memerintah, menjadi raja. Jadi Lucifer itu tidak ada keinginan mati masuk neraka atau dibuang ke neraka. Lucifer tidak pernah menginginkan dia memberontak, untuk dia dicampakkan, berubah jadi iblis, kemudian dibuang ke neraka. Tidak ada keinginan itu. Yang dia inginkan, aku hanya mau jadi raja. Aku hanya mau punya tahta. Aku mau memerintah. Dari kesombongan itulah dia dicampakkan. Nah, kalau dari kisah Adam dan Hawa, dari cerita kenapa mereka disebut jatuh di dalam dosa, karena mereka mengabaikan proses. Manusia itu kan progresivitas, bertumbuh. Ada saatnya, ada waktunya manusia akan diberi pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi ketika hidup mereka sudah bisa dikendalikan, tidak memilih yang jahat lagi. Tetapi belum sampai di fase itu, di tahap itu, manusia pengen cepet-cepet tahu. Oh, aku bisa seperti Allah ya, punya pengertian, tahu yang baik dan yang jahat. Dia pengen sesegera. Maunya instan. Tidak sabar menanti waktunya Allah. Tidak mau bertumbuh. Maunya
dari lahir langsung bisa gede. Supaya bisa makan babi guling, bisa makan nasi padang. Saya punya murid di sekolah Karmel dari playgroup sampai selesai TK. Dia itu ada keterlambatan bicara. Sampai 4 tahun ngomongnya enggak jelas. Tetapi mamanya tuh punya kepedulian. Jadi masih 2-3 tahun sudah diterapi. Dan saudara tahu, anak itu terlambat bicara ada banyak alasan. Nah, tahu dari mana? Harus ke psikolog, harus ke dokter anak untuk didiagnosa. Dan hasil dari diagnosa, kenapa murid saya ini tidak bisa bicara? Usianya harusnya sudah ngomong banyak, kenapa dia nggak bisa? Ternyata ketika dia masih bayi, dia tidak merangkak. Jadi waktu dia bayi, tiba-tiba sudah bisa jalan, nggak merangkak. Nah orang kan banyak, wah anak saya nggak merangkak loh, langsung bisa jalan, bangga. Saudara tahu dia sudah umur 4 tahun, begitu masuk terapi, yang diterapi apa? Anak itu diwajibkan untuk merangkak. Ternyata merangkak itu bagian dari proses. Ketika anak merangkak kan pakai tangan. Itu ada otot-otot di bahu sampai ke leher yang terbentuk jadi kuat. Itu yang memberi kemampuan anak bisa bicara. Dan anak ini melewati fase itu. Adam dan Hawa melewati fase di mana dia harus belajar dulu yang baik. Kalau sudah baik banyak, mau denger yang tidak baik itu nggak akan merubah konsepnya tentang baik. Tapi belum sampai di titik punya bekal yang banyak, dia sudah kepengen instan. Memiliki pengertian seperti Allah. Tahu yang baik dan yang tidak baik. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka punya anak yang namanya Kain dan Habel. Anak-anak mereka sudah punya pengertian tentang baik dan yang jahat. Makanya ketika Kain melihat persembahannya tidak diterima, yang jahat itu muncul. Ada iri, ingin balas dendam kepada adik, bagaimana adikku dimusnahkan dan dia bunuh. Itu manusia, baru 4 mereka di dunia. Tetapi kenapa bisa muncul? Karena mereka sudah punya pengertian. Tahu yang baik dan yang jahat. Sebelum waktunya. Paham sampai sini? Kalau nggak paham ya belajar mengerti ya. Yang pertama kita mau belajar implikasi dari Lucifer menginginkan tahta Allah dalam hidup kita tuh apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pelanggaran yang sama. Menginginkan tahta Allah artinya tidak mau diatur, mau memerintah. Ada di sini yang nggak mau diatur. Kenapa kamu berhenti dari situ? Aduh, di situ bosnya terlalu banyak ngatur-ngatur. Loh kok sudah pindah lagi? Wah ternyata bos ini sama dengan sana. Ya kalau nggak mau diatur, lu buat perusahaan sendiri, bikin pekerjaan sendiri. Betul saudara? Nah. Mengapa manusia tidak mau diatur, maunya memerintah? Karena manusia itu punya kehendak, amin. Dan ketika diciptakan kehendak manusia itu bebas. Tetapi ingat, kita punya pencipta yang juga punya kehendak. Amin. Artinya walaupun kehendak kita bebas, kita nggak boleh suka-suka. Karena kita hanya ciptaan. Saudara kalau punya keinginan, saudara bisa bedakan nggak di dalam diri saudara? Seperti Paulus, tahu nggak? Pernah baca nggak yang Paulus bilang begini? Di dalam hatiku, aku punya kehendak yang baik. Aku mau melakukan yang baik, yang sesuai hukum, aturan, ajaran. Tetapi kenyataan, yang aku lakukan bukan yang baik. Itu tiba-tiba refleks aja yang nggak baik tuh keluar. Dan aku nggak bisa mengontrolnya. Pernah nggak saudara punya keinginan tetapi saudara bisa seperti Paulus? Oh iya ya kok kayaknya ada 2 keinginan ya dalam diriku. Pernah nggak mengalami seperti itu? Hanya orang yang bertumbuh, yang progres, sedang mencapai kesempurnaan gambar Allah yang bisa melewati tahap itu. Dia tahu di dalam diriku ada manusia lama. Ketika aku mendengar kebenaran-kebenaran, khotbah-khotbah baca Alkitab itu membawa aku, membentuk aku supaya menjadi manusia baru. Manusia ilahi, punya karakter Allah, supaya aku layak disebut anak Allah. Tetapi di dalam diriku yang terlahir, aku sudah punya karakter dosa. Dan ini masih hidup.
Kalau saudara belum sampai di titik kesadaran itu, saudara masih jauh memiliki rupa Allah. Bagaimana kita bisa sampai di titik itu? Ya tadi, banyak belajar kebenaran, banyak punya persekutuan. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menunjukkan siapa diri kamu yang sesungguhnya. Amin. Hanya orang yang membuka diri mau dikoreksi oleh Allah lewat Roh Kudus yang akan bertumbuh progres sampai mencapai titik diselamatkan, dikembalikan kepada rancangan Allah. Menjadi manusia yang bukan hanya memiliki gambar, tetapi kualitas seperti yang Allah harapkan. Dan itu tidak banyak. Kok tahu Bu Pendeta tidak banyak? Kalau saudara baca suratan Petrus, kalau kuota itu sudah terpenuhi, baru Yesus akan datang kedua kali. Kenapa sampai sekarang Yesus nggak balik-balik? Orang-orang yang punya kualitas gambar dan rupa Allah itu belum mencapai kuotanya. Sedangkan kerajaan surga itu pemerintahan. Yang memerintah tuh ada kuota. Karena yang diperintah tuh buahnya. Amin. Bukan hal sederhana. Yesus bilang mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya cari Allah sungguh-sungguh. Temui dia, alami dia. Baru saudara bisa menjadi murid Yesus. Baru murid loh. Itu harus melepaskan semua. Belum ikut dia, lebih babak belur. Tetapi goalnya, tujuan, Yesus bawa kita kepada kesempurnaan. Makanya sempurna itu bukan satu hal yang mustahil kalau saudara memahami pengertian yang saya sampaikan. Amin. Karena itu memang rancangan Allah ketika jadikan manusia. Amin saudara. Yohanes 4 ayat 34, bagaimana mengatasi kehendakku ini? Kehendakku ada dan kehendakku bebas. Sedangkan aku harus hidup menurut kehendak Allah. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapakku. Dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan yang Bapa berikan. Makanya Yesus bisa menjadi teladan. Orang pertama yang mencapai kesempurnaan rupa Allah. Dan itu menjadi pintu kita bisa seperti dia. Caranya bagaimana? Makananku melakukan kehendak Allah. Nah bagaimana saudara tahu kehendak Allah? Kembali baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah yang benar, dan tinggal dalam persekutuan secara pribadi lewat jam-jam doa. Maka kamu akan menemukan kehendak Allah. Amin. Menginginkan tahta Allah yang kedua artinya tidak menghormati otoritas. Saudara kalau di kerjaan udah gak hormati bos, gak mungkin saudara menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau istri sudah tidak tunduk kepada suami, padahal saudara diberkati di gereja, tahu aturan main, istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Kalau saudara sudah tidak menghormati suami, saudara tidak mungkin bisa menghormati Allah yang tidak kelihatan. Itu beda-beda tipis. Saudara gak berkata seperti Lucifer, aku hendak. Tapi sudah ingin jadi pemimpin keluarga. Di kantor ada bos tapi ingin aku yang memerintah suka-sukanya aku. Nah itu tidak menghormati otoritas. Makanya saudara harus sadar diri. Saya ini siapa? Oh saya istri. Saya ini siapa? Oh saya ini karyawan. Saya ini siapa? Oh saya ini jemaat. Menyadari posisimu. Dan sadar bahwa ada otoritas yang harus saudara hormati. Makanya ada di ayat perjanjian baru, Paulus katakan, jangan mencari muka kepada bosmu dan kerja dengan sungguh-sungguh. Karena di atas bosmu ada Tuhan yang melihat. Amin. Lukas 4 ayat 5-8, ini ketika Yesus dicobai. Iblis memperlihatkan semua keindahan dunia. Iblis bilang, Yesus aku kasih semua keindahan. Kemewahan, semua yang mewah-mewah, yang branded-branded. Semua ini kepada kamu dengan catatan sembah aku. Yesus bilang, enyahlah kamu iblis. Hanya Allah yang layak disembah. Kenapa? Karena kita ciptaan. Allah punya otoritas atas hidup kita. Iblis bisa bikin saudara jadi miskin, iblis bisa bikin saudara jadi kaya. Tetapi Allah yang menentukan nafas hidup saudara. Amin.
Amin. Untuk apa saudara memiliki seluruh kekayaan tetapi tidak menyembah Allah, mati dibuang ke neraka. Amin. Paham sampai sini? Kenapa ada orang menginginkan ini, terpesona ini? Karena dia tidak menyembah Allah. Paham maksudnya? Ada kan orang bilang, aku tuh gak menyembah setan loh Bu Pendeta. Tapi kalau keinginanmu masih dunia-dunia, kamu memberikan hatimu untuk menyembah iblis. Kan di balik semua keindahan ini ada iblis. Iblis kan akhirnya jadi raja. Bumi ini jadi milik dia. Makanya bumi ini akan berubah menjadi api neraka. Tapi iblis mencapai kerinduannya, dia menjadi raja atas yang kecil ini, bumi ini. Kapan dia jadi raja atas bumi? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia masuk perangkap di Kejadian 3. Makanya ketika iblis mencoba Yesus kan dia berkata, semua ini sudah diberikan kepadaku, ini milikku, ini hakku, aku raja atas semua kekayaan dunia. Kalau Yesus kamu menyembah aku kasih semua ini. Paham maksudnya? Jadi jangan menganggap iblis setan itu sederhana lawan saudara. Saudara punya keinginan, aku pengen ini, pengen itu. Kamu sudah menyembah iblis. Kamu sudah jadi pengikut iblis. Loh kalau gitu kita nggak boleh punya ini, punya itu. Boleh, tetapi hatimu tidak terikat, tetap menyembah Allah. Semua ini hanya fasilitas membuat kamu semakin dekat. Banyak orang punya fasilitas membuat semakin jauh. Kenapa? Karena dia menyembah iblis bukan menyembah Allah. Dia menyembah kekayaan bukan menyembah Allah. Paham? Amin. Yang kedua, ini tentang kisah Adam dan Hawa yang maunya instan. Mereka mengabaikan proses. Mereka lupa bahwa bertumbuh itu adalah satu proses menjadi lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya saudara bayi, ada waktunya saudara gede. Ada waktunya saudara makan bubur, ada waktunya saudara makan babi guling. Ada waktunya saudara senang-senang, tapi ada waktunya saudara menangis. Amin. Itu segala sesuatu sudah diatur, ada waktunya. Dan Yesaya 55 ayat 9, Allah berkata apa? Firman Tuhan berkata, seperti langit dan bumi tingginya, jauhnya, demikian rancangan Allah dengan rancangan kita. Kita tuh hanya melihat di depan mata, tetapi Allah tuh melihat tembus sampai di kekekalan. Dan rancangan Allah itu sempurna, tetapi maunya manusia tuh yang instan. Tuhan kalau bisa aku tuh bahagia selalu, nggak usah lah ada air mata, nggak usah ada kesedihan-kesedihan. Maunya setiap ada masalah, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus persoalan kabur, dalam nama Yesus doa dijawab. Maunya instan-instan. Kita lupa di dalam kita ada kodrat dosa. Dan kodrat itu bisa dimatikan cuman lewat persoalan-persoalan. Ketika persoalan datang kita menang, kodrat itu mati. Kalau nggak ada persoalan, kapan kodrat itu mati? Seperti saudara, aku mau jadi orang yang sabar. Saudara tinggal sendiri di hutan. Ya sabarlah. Di sana lawannya kecoa, lawannya tikus, lawannya burung. Kalau mau sabar tinggal di lingkungan orang-orang yang bawel, yang gak tahu terima kasih sudah ditolong, yang memfitnah saudara, yang bikin hatimu panas setiap hari. Ketika saudara bisa lulus dengan orang-orang karakter begitu, baru saudara disebut sabar. Paham maksudnya? Kejadian-kejadian yang Allah izinkan mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Menyempurnakan hidup kita. Makanya Roma 8 ayat 29, Yesus yang sulung, kita adik-adiknya. Kalau kita bisa melewati setiap persoalan hidup dengan kemenangan, kemenangan, kemenangan. Amin. Kan ada janji kemenangan. 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan. Dan ketika kamu dicobai sudah ada jalan keluar. Artinya janji kemenangan sudah ada. Tinggal kita mengasah hati kita. Amin. Haleluya. Ada contoh di dalam Alkitab tentang Saul, raja Israel pertama yang instan. Jadi raja tuh instan. Makanya gugurnya juga instan. Tetapi ada Raja Daud. Daud masih muda, kemerahan sudah diurapi. Waktu dia diurapi jadi raja, Saul masih raja. Dan dia dikejar-kejar jadi buronan. Tetapi melewati semua itu puluhan tahun,
akhirnya menghasilkan Daud, raja yang mengokohkan Israel. Kehebatan bangsa Israel bukan zaman Salomo. Zaman Salomo tuh termasyur. Tetapi kehebatan bangsa Israel tuh Raja Daud. Kenapa Daud bisa mengokohkan kerajaan? Karena dia babak belur. Banyak proses yang dia lewati. Dan membentuk hatinya, pribadinya, karakternya menjadi raja yang nomor satu di Israel. Dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan kalau saudara baca, tahta Daud akan tinggal kekal selama-lamanya. Jadi kalau saudara hidup benar, capai gambar rupa Allah. Bukan hanya saudara yang diberkati, anak cucumu diberkati Tuhan. Amin. Solusinya bagaimana Bu Pendeta kalau kita tidak sabar, maunya cepat selesai, maunya cepat dapat jawaban. Solusinya belajar percaya kepada Tuhan. Karena di balik setiap peristiwa ada kebaikan. Jadi kalau Tuhan udah gak sabar nih, Tuhan udah doa puasa nih, Tuhan udah doa udah habis. Tuhan belum jawab, aku tetap percaya. Kembali kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Allah yang kami sembah mau bebaskan kami dari api, dia sanggup melakukannya. Tetapi kalau Allah tidak menolong kami, tidak bebaskan kami tetap percaya dia adalah Allah dan kami akan tetap menyembah dia. Amin. Mereka tetap percaya situasi apapun. Dan tanpa mereka duga, Allah justru bikin mujizat. 3 yang dicemplungin, kok ada 4 yang jalan-jalan di situ. Kapan saudara melihat mujizat Tuhan? Ketika hatimu tetap percaya dalam kondisi yang secara manusia sudah jatuh, terpuruk, tidak ada harapan. Tetapi ketika saudara tetap berjalan bersama Tuhan, harapan dan yang terbaik selalu Tuhan sediakan di depan. Amin. Bangsa Israel ketika mereka melewati laut, ketika musuh mengejar, Tuhan bisa keringkan itu. Dan mereka berjalan di tanah yang kering. Tidak ada yang mustahil kalau hati kita tetap melekat dan percaya dan tetap berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Oke, sekarang saya mau tanya saudara nih, sombong atau tidak? Ada 10 pertanyaan. Kalau baca nomor 1 checklist. Saudara klik ya. Nanti di antara 10 ada berapa yang saudara begini. Gak usah ngomong ke tetangga, urus diri sendiri aja. 10 nih hafalnya banyak. Tek 1 pakai tangan begini aja. Ini yang saudara conteng. Soalnya saya gak balik lagi. Paham? Ya. Hidup suka-suka. Klik. Tidak mau diatur, maunya mengatur. Klik. Jangan ada yang pas ya. Tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Tuhan coba aku seperti dia ya, punya begini, nggak bersyukur. Sudah? Tidak bertumbuh. 20 tahun jadi orang Kristen tetap jadi biang kerok di mana aja. Kasar banget Bu Pendeta. Biar jelas gitu loh. Yang kelima, tidak taat pada perintah Allah. Jangan membunuh ya tetap membunuh, jangan bersinah tetap bersinah. Pokoknya melanggar firman yang saudara udah tahu. Checklist. Sudah, ini ada 5. Tangan saudara sudah 5, 5-nya tertutup apa 5-nya terbuka? Kan gak apa-apa kalau checklist diam aja biar tetangga gak tahu. Nomor 1. Yang penting saudara paham udah 5 jawaban udah disimpan ya. 5 berikutnya. Ini berdasarkan kisah Lucifer dan Adam dan Hawa ya, poin ini saya bikin nih. Yang ke-6, memiliki keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Klik. Lebih mendengar suara iblis daripada suara Tuhan. Tidak sabar menanti waktu Allah. Ciri orang yang gak sabar itu bersungut-sungut, ngomel, nyari kambing hitam. Menyembah iblis. Kan tadi saya sudah bilang menyembah iblis bukan datang ke dukun. Wah, berikan aku jodoh Mbak. Bukan begitu. Menyembah iblis ketika hatimu terpikat dengan dunia. Sudah? Yang terakhir, memiliki cara berpikir yang salah. Mindset yang salah. Ada 10. Yang saudara checklist 10? Yang saudara checklist 9?
8, 7. Ada yang kosong? Kalau ada yang kosong saudara pulang aja. Justru yang 10 tuh yang bagus dengar firman ini biar bertobat. Saya khotbah lagi dari awal, diulang lagi ya. Biasanya yang kedua lebih masuk, betul gak saudara? Supaya yang 10 nih keluar dari sini benar-benar bertobat. Amin. Bukan bawa beban. Aduh kenapa aku 10 ya? Oh saya khotbah lagi, buka YouTube aja nanti ya. Besok udah tayang. Yuk baca 1, 2, 3. Kesombongan membawa kepada kejatuhan. Sadarlah bahwa manusia adalah ciptaan yang harus mengabdi kepada penciptanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.